memilih jalan pintas mencari pinjaman uang. Padahal, integritas para caleg bisa jadi taruhan. Di balik transaksi antara caleg dan pemodal, ada kesepakatan yang dapat merugikan para caleg. Caleg ini kan punya kebutuhan yang cukup tinggi. Jadi kita itu kan berpikir misalnya kita mengeluarkan uang, ini tadi sama seperti bisnis, tidak akan merasa rugi. Yang penting sampai kepada tujuan utamanya harus tercapai. Karena kan ketika sudah ada di posisi itu, tentu akan ada banyak hal manfaat lain yang mereka pikir mereka bisa terima lagi. Hal itu gitu ya mendukung dia untuk menerima dari pelaku tadi, ya sudah ya kan. Caleg yang hanya berpikir soal kemenangan mudah gelap mata, tak berpikir logis. Mereka rentan jadi korban penipuan. Ada ya kondisi pemilihan gitu ya. Ya ini momentum yang cukup besar kan. Memang memberikan keuntungan yang cukup besar dalam materi. Tidak hanya melihat momentum tapi kesempatan ya. Ada suatu kebutuhan yang dialami oleh itu calegnya gitu ya. Sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh komplotan-komplotan sindikat penipuan. Ya, munculnya fenomena caleg mencari pinjaman uang pada pemodal di masa kampanye lantaran biaya politik yang mahal. Fenomena ini bisa diredam jika pemerintah dapat menurunkan biaya kampanye yang selama ini dianggap terlalu tinggi. Politik kita itu udah mahal gitu, sudah politik biaya tinggi. Regulasi ya. Misalnya di peraturan KPU nomor 15 2023 tahun 2023 itu diatur bahan kampanye itu boleh diberikan kepada pemilih asal tidak berbentuk uang tunai, harganya maksimal 100.000. Harga 100.000 itu besar begitu ya. Jadi seolah-olah memang ada pembenaran untuk politik biaya tinggi. Nah harusnya kan KPU itu memberikan rekayasa pengaturan supaya tidak tinggi kan biaya yang dikeluarkan. Harusnya kalau ingin memberikan bahan kampanye dalam nominal yang wajar, ya 20.000, 25.000 kan wajar sebenarnya. Ya. Jadi mestinya maksimal 25.000 saja. Cara lain para calon anggota legislatif harus mengubah kebiasaan seakan wajib memberikan hadiah pada pendukungnya saat kampanye. Kebiasaan ya, kalau kampanye selalu menyertakan berikan hal-hal yang sifatnya sembako, makan gitu ya, seperti sudah jadi lingkaran setan ya. Kalau saya sih harusnya yang ketika caleg itu datang kan alat harusnya wajar saja. Kalaupun mau ada minum yang wajar. Kalaupun mau ada kudapan, cemilan yang wajar begitu ya. Sementara itu, masyarakat pun juga harus menghilangkan kebiasaan menuntut hadiah pada caleg saat berkampanye. Karena sesungguhnya kita memilih caleg bukan karena ingin hadiah dari mereka, namun agar para caleg kelak dapat membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Saya yakin tokoh agama, ormas-ormas itu punya peran di dalam memberdayakan pemilih, mengubah perilaku pemilih kita untuk tidak menengadahkan tangan kepada caleg atau meminta sesuatu yang sifatnya materialistik. Padahal kita tuh butuhnya kan mereka nanti bekerja menghasilkan kebijakan. Diiming-imingi uang puluhan miliar rupiah tanpa jaminan, calon kontestan terperangkap tipu daya. Demi mendapatkan uang dengan cepat, para korban tidak berpikir rasional. Mengikuti kontestasi pemilihan umum selayaknya juga mengikuti peraturan yang berlaku. Karena mengikuti peraturan menghasilkan kampanye yang berkualitas. Ikuti terus perkembangan pemilu melalui Kompas TV independen terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Alivia Nadamalik. Sampai jumpa. Kalau fenomena yang ketipu karena dia butuh duit buat nyalek, ya itu menggali kuburan sendiri. Belum tentu menang, tapi udah berani main spekulasi dengan uang. Apalagi itu belum jadi, apalagi nanti dia udah jadi, coba bayangkan. Sudah ready bunyi. Pemilu tahun 1977
Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan satu dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat sore saudara, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menggelar konsolidasi pemenangan pemilu 2024 yang bertajuk Waktunya Indonesia Maju. Dan selain konsolidasi, acara ini juga bertujuan untuk membakar semangat serta menyelaraskan hati, pikiran seluruh pendukung Prabowo dan juga Gibran. Lantas seperti apa rangkaian acaranya? Mari kita saksikan dari Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kilas balik peristiwa yang menjadi perhatian dalam sepekan. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa. Pastikan Anda tidak melewatkan beragam fenomena terkini yang merebak di seantero negeri. Badai ini dianggap sebagai yang terburuk di Rio Grande. Latihan ini disebut-sebut sebagai pengerahan angkatan udara terbesar dalam sejarah NATO. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Seorang pebalap motor tewas akibat gerbang start roboh dan menimpa pebalap motor di Kalimantan Timur. Ketua Komnas HAM periode 2017-2022 Ahmad Taufan Damanik, salah satu panelis debat Capres Perdana, membenarkan adanya fakta integritas tak akan bocorkan pertanyaan. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto singgung soal belusukan. Hasto menyebut Prabowo Subianto tak bisa belusukan seperti Ganjar dan Jokowi. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya hadir bersama saya Rahmat Ibrahim. Informasi pertama di Kompas Petang hari ini saudara, kejuaraan balap motor yang memperebutkan Bupati Pasar Kap Kalimantan Timur berubah petaka. Gate start yang merupakan gerbang tempat memulai balap roboh menimpa sejumlah pebalap yang sedang melintas, satu orang pebalap meninggal dunia. Ajang balap motor sirkuit di Gor Tapis Pasar Kalimantan Timur diterpa hujan ras dan angin kencang saat balap motor berlangsung. Kencangnya angin di area lomba membuat gate start balap roboh dan menimpa sejumlah pebalap yang tengah melintas. Dua orang pebalap dibawa ke rumah sakit akibat tertimpa gerbang yang roboh. Seorang pebalap dalam kondisi kritis. Satu orang pebalap meninggal dunia, saudara. Akibat insiden ini, ajang balap yang diikuti sekitar 650 pebalap dari sejumlah daerah di Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi yang seharusnya digelar 2 hari harus dihentikan. Polisi juga menarik surat izin keramaian kegiatan dan meminta keterangan dari penyelenggara.
Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Yusuf Sutejo mengonfirmasi peristiwa ini lewat pesan singkat pada Kompas TV. Polisi menyatakan saat ini masih melakukan pemeriksaan. Setelah kejadian, acara langsung dihentikan. Kasus ini kini masih dalam tahap pemeriksaan. Polisi telah memeriksa 8 saksi. Informasi berikutnya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum siapkan 11 panelis untuk debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden Selasa besok. Dan panelis diminta menandatangani fakta integritas untuk tidak membocorkan pertanyaan kepada siapapun. 11 panelis terpilih merupakan sosok yang kompeten di bidangnya, merupakan akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri di tanah air. Tim panelis akan menjalani karantina mulai hari ini hingga hari debat Capres putaran pertama berlangsung. KPU meminta panelis debat calon presiden dan calon wakil presiden untuk menandatangani fakta integritas, tidak membocorkan pertanyaan kepada siapapun dan menjaga kerahasiaan pertanyaan. Untuk debat pertama, KPU melibatkan 11 panelis yang merupakan pakar sesuai dengan tema. Mereka adalah akademisi dari perguruan tinggi negeri, mantan komisioner lembaga negara, hingga penyandang guru besar. Berikut adalah 11 panelis yang terpilih ditunjuk KPU untuk debat Capres putaran pertama. Beberapa di antaranya ada nama Mada Sukmajati, pakar ilmu politik UGM, ada Lita Tiestia, ahli hukum tata negara Undip, ada Agus Riwanto, kemudian juga ada Susi Dwi Haryanti. Kemudian ada juga Gun Gun Herianto, Wan Masudi Almakin, dan mantan komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Salah satu panelis debat pertama Capres-Cawapres Ahmad Taufan Damanik mengatakan para panelis mulai malam nanti dikumpulkan di satu lokasi untuk dikarantina sampai debat putaran pertama. KPU akan membuat surat keputusan kepada para panelis dan diminta menandatangani fakta integritas untuk bersikap objektif dan tidak membocorkan soal pada siapapun. Hari nanti malam kami akan dikumpulkan di satu lokasi untuk dikarantina, dan untuk itu juga diminta menandatangani satu fakta integritas untuk bersikap objektif dan tidak membocorkan soal-soal yang nanti akan kami siapkan. Saya kira pengalaman saya tahun 2019 itu juga kurang lebih sama ya. Kita tentu saja akan menjaga ya integritas kita untuk betul-betul menjaga kerahasiaan soal itu, sehingga soal itu nanti memang hanya akan ditampilkan pada hari H tanggal 12 malam ya, yang akan dibawakan oleh moderator tertentu yang sudah ditunjuk oleh KPU untuk kemudian menanyakan soal-soal yang ada tadi pada para panelis Curit petang KPU harus perdana nanti. Ya. Tentu ada sebuah sistem dalam menjaga keras para panelis ini supaya bisa. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah, memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Sebuah truk trailer muatan mobil baru menabrak bagian belakang truk mengangkut gas yang tengah parkir di bahu jalan tol di Ngawi. Kerasnya benturan membuat satu unit mobil baru muatan truk tersangkut di kabin truk. Satu unit mobil baru tersangkut di kabin truk trailer setelah menabrak bagian belakang truk pengangkut gas yang tengah terparkir di bahu jalan tol Ngawi Solo kilometer 577. Tabrakan bermula saat truk muatan gas mengalami pecah ban dan parkir di bahu tol. Naas, dari belakang muncul truk trailer pengangkut mobil baru menabrak bagian belakang truk.
Kerasnya benturan membuat satu unit mobil tersangkut di kabin, sementara 5 lainnya ringsek. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Ban berhenti, saya parkirkan nunggu sore untuk perbaikan pergantian ban kan. Terus? Ya sambil nunggu saya istirahat atau di belakang ditabrak. Keras Pak gitu? Ya kayaknya sih keras, kayaknya sih. Ya saya sampai terpental saya. Oh, di dalam kabin sempat terpental? Iya. Sorotan berikutnya, Saudara, Sekjen PD Perjuangan sekaligus Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyindir Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tak bisa melakukan belusukan untuk menyentuh rakyat. Hal ini diungkap Hasto saat melakukan safari politik dan konsolidasi kader PDIP di Kabupaten Lebak, Banten. Hasto bilang Prabowo bukan kader PDIP dan bukan seperti Presiden Joko Widodo, sehingga tak biasa belusukan. Menurut Hasto, belusukan merupakan karakter, kepemimpinan, dan tradisi kader PDIP seperti yang dilakukan Ganjar. Kalau dicalonkan anggota legislatif, Prabowo nggak bisa belusukan. Karena Prabowo bukan dari PDI Perjuangan, Prabowo bukan Jokowi, sehingga tidak bisa melakukan belusukan, saudara-saudara sekalian. Jadi itu yang disampaikan kepada rakyat. Bahwa belusukan ini merupakan karakter dari PDI Perjuangan yang turun ke bawah, sebab kita adalah partai rakyat, betul? Ketika menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat, apa yang dijawab Pak Ganjar beda dengan yang dijawab oleh Pak Prabowo. Apa yang dilakukan Pak Prabowo? Meminta kenaikan pinjaman luar negeri, utang luar negeri 385 triliun untuk alutsista, saudara-saudara sekalian. Ini yang membedakan dengan Pak Ganjar. Sementara itu, politisi Partai Golkar sekaligus Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid menepis anggapan Prabowo tak bisa belusukan. Nusron bilang Prabowo kerap menyampaikan gagasannya saat belusukan bertemu rakyat. Nusron menambahkan justru paslon lain hanya bisa belusukan tanpa menawarkan gagasan. Katakan yang jelas Pak Prabowo itu mempunyai gagasan besar, ya kan, yang tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat yang lain. Kalau ada yang menyerang kandidat kami dikatakan nggak bisa belusukan, berarti apa? Kandidat kami itu kuat secara gagasan. Ya kan, kandidat yang lain hanya bisa jalan-jalan nggak punya gagasan, jangan-jangan. Ya kan, kira-kira itu Pak. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung soal kondisi ekonomi para nelayan yang masih miskin. Menurut Anies, jika dirinya bersama Muhaimin menang, maka warga kelas menengah dan bawah akan lebih diperhatikan. Anies bilang hal ini jadi salah satu prioritasnya lantaran banyak warga kelas menengah dan bawah belum dapat perhatian pemerintah. Hal ini diungkap Anies saat melakukan kampanyenya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto janji perbanyak lapangan kerja jika menang Pilpres mendatang. Hal ini diungkap Prabowo saat berkampanye di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan hadirnya lapangan kerja bisa mengurangi kemiskinan yang kini masih jadi PR besar pemerintah. Dua hari menuju debat perdana Capres, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi akhir pekan dengan naik LRT dari stasiun Duku Atas menuju kawasan Car Free Day Sudirman Tamrin. Tiba di Tamrin, Ganjar berolahraga mengitari kawasan Car Free Day. Ganjar pun menyapa warga yang sedang berolahraga. Saudara, 4 jenazah anak korban pembunuhan oleh ayah kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya.
Morinaga, Morigrow. Inilah Golkar, 59 tahun berjalan bersama bangsa Indonesia. Inilah Golkar, bersatu membangun, menghubungkan hati dan tangan, membawa kemajuan. Inilah Golkar, melahirkan banyak tokoh muda berprestasi, memandang masa depan dengan inovasi. Bersama Golkar, mari lanjutkan kemajuan. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah, memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Saudara, 4 jenazah anak korban pembunuhan oleh ayah kandungnya sendiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan dibawa keluarga untuk dimakamkan. Keempat jenazah yang berada di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ini dibawa keluarga untuk dimakamkan. Selain pihak rumah sakit, pengambilan keempat jenazah ini juga didampingi perwakilan Polres Metro Jakarta Selatan. Usai disemayamkan, menurut rencana keempat jenazah anak ini dimakamkan di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ya, itu hilangnya anak-anak ini nggak bersalah ya. Ini juga mewakili klien ya. Memohon maaf sama keluarga besar juga. Informasi lain, saudara, calon wakil presiden nomor urut 2 sekaligus putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, angkat bicara soal gelar alumnus UGM paling memalukan yang diberikan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Gibran menyerahkan penilaian pada masyarakat. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 sekaligus putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, angkat bicara soal gelar alumnus UGM paling memalukan yang diberikan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Gibran menanggapi santai soal rapor merah yang diberikan BEM UGM kepada Joko Widodo dan bilang, biarkan masyarakat yang menilai. Kehadiran rapot merah yang diberikan UGM ke Bapak Jokowi, Mas, tanggapannya sedikit. Itu biar warga yang menilai. Warga yang menilai, Mas, ya. Menurut Ketua BMKM UGM, Gibran Muhammad Nur, gelar Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan diberikan karena banyak permasalahan fundamental yang tak kunjung diselesaikan oleh Jokowi, di antaranya pemberantasan korupsi, merosotnya demokrasi, polemik Mahkamah Konstitusi, dan politik dinasti. Ini merupakan wujud check and balances dari kita sebagai seorang adik kepada seorang kakak, dan harapannya bisa semakin membuat sang kakak semakin memperbaiki kita. Mas Gibran, sebenarnya kerasa? Pertama, jangan sampai demokrasi kita di tahun 2024 nanti tercederai, Mbak. Karena kami merasa bahwa ada semacam trust issue yang tumbuh di ekosistem kita ya, teman-teman mahasiswa, terhadap pemilu 2024. Mulai dari penetapan putusan MK kemarin, putusan MK, dan bermasalahnya Hakim Konstitusi, meskipun Anwar Usman nanti tidak akan ikut serta dalam penentuan keputusan terkait dengan pemilu, kami merasa itu juga menjadi menurunkan legitimasi dari pemilu 2024 nanti, Mbak. Sementara pihak Istana lewat Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya juga menanggapi kritik BMKM UGM sebagai hal yang wajar. Namun menurutnya, semua opini itu harus diuji dengan argumentasi, fakta, dan bukti. Tim Liputan, Kompas TV.
Informasi lain, Saudara, 180 pengungsi Rohingya kembali mendarat di pantai Belang Raya Pidi Aceh. Mereka tiba berdesakan dalam perahu. Ini adalah rekaman nelayan yang dibagikan oleh Panglima Laut Kabupaten Pidi saat sebuah kapal pengungsi Rohingya berada di perairan Pidi berjarak sekitar 2 mil dari pantai Desa Belang Raya, Kecamatan Muara Tiga. Menjelang pagi, para pengungsi berhasil mendarat di pantai desa setempat. Ada sekitar 180 pengungsi Rohingya yang mendarat, di antaranya laki-laki sebanyak 53 orang, perempuan 74 orang, dan anak-anak sebanyak 53 orang. Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur bersama kepolisian dan beberapa instansi terkait akan melakukan penyelidikan kasus perusakan sejumlah fasilitas di Rusun Puspa Agro Sidoarjo, Jawa Timur yang menjadi tempat penampungan pengungsi internasional masuk kelompok etnis Rohingya. Kanwil akan melakukan pertemuan pada Senin esok membahas penyelidikan dan mencari tahu pelaku perusakan. Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melakukan penyelidikan atas kasus pengerusakan CH Argo Puspa. Hal ini terjadi beberapa saat setelah ada peristiwa pemadaman. Sangat disayangkan bahwa perusakan itu dilakukan oleh para pengungsi yang berada di wisma tersebut. Kami harap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan juga dapat dijadikan bahan evaluasi. Saudara, Kompas Petang berakhir sampai di sini. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa. Debat perdana calon presiden langsung dari gedung KPU. Ketahui visi misi, program kerja dan kompetensi dari para kontestan. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. President Jokowi and President Biden agreed on the critical importance of protecting civilian lives. Jelang debat Capres-Cawapres, pro kontra kian mencuat di pekan kedua masa kampanye Pilpres 2024. Pengakuan Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo soal perintah Presiden Jokowi hentikan kasus korupsi EKTP Setia Novanto berbuntut panjang. Ratusan pemuda dari 10 negara ASEAN dan Timor Leste jadi representatif perubahan yang terwujud melalui program Waisili. Halo saudara, selamat datang di program 60 Menit Special Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Algin Fridianto, kita langsung sorotan pertama. Pro kontra dan saling sindir kian mencuat di pekan kedua masa kampanye Pilpres 2024. Sementara para capres-cawapres saatnya bersiap adu gagasan dalam debat dengan format berbeda. Kampanye pemilu 2024 memasuki pekan kedua. Kunjungan 3 pasang capres dan cawapres pun mengundang perhatian masyarakat, termasuk ucapan yang dilontarkan masing-masing paslon jelang pesta demokrasi. Salah satunya ucapan Gibran Rakabuming Raka yang menyebut upaya menurunkan stunting dengan memberikan asam sulfat untuk ibu hamil. Menanggapi ucapan Gibran, Capres Anies Baswedan pun menjelaskan ibu hamil memerlukan asam folat yang berasal dari tumbuhan. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Tak lama setelah ucapannya viral, Gibran pun meminta maaf.
Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh Mas kalau asam sulfat? Biasanya nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Jadi sorotan ini. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Merespons kekeliruan Gibran, Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran Airlangga Hartarto menyebut Gibran masih punya kesempatan. Pemilu masih panjang. Artinya masih banyak. Pak, tapi menyikapi seperti itu gimana Pak? Mas Gibran banyak yang mau juga nggak Pak atau saran-saran? Itu kan beberapa kali, bukan satu kesempatan saja Pak. Ya tentunya banyak hal yang akan dibahas. Jadi tenang saja. Lalu, apa sebenarnya perbedaan asam sulfat dengan asam folat? Asam sulfat yang disebut Gibran merupakan senyawa kimia berupa asam mineral yang kuat. Biasanya digunakan dalam pemrosesan biji mineral, sintetis kimia, air limbah, hingga penghilangan minyak. Jauh berbeda dengan asam sulfat, asam folat merupakan bentuk sintetik dari vitamin B9 yang larut dalam air. Asam folat berperan dalam pembentukan sel darah merah, mendukung daya tahan tubuh, dan menunjang proses tumbuh kembang janin. Asam folat dapat diperoleh dari bahan makanan seperti sayuran, buah-buahan, susu, dan telur. Setelah berkunjung ke sejumlah daerah di Sumatera pada pekan kedua masa kampanye pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkampanye di dua tempat berbeda. Anies berkampanye pada hari ke-10 di Provinsi Lampung, berdialog dengan peternak dan mahasiswa PKL peternak di Lampung. Sementara Muhaimin Iskandar berkampanye di Jakarta menghadiri peluncuran juru bicara Desa Amin dan kegiatan bersama relawan. Sementara itu, Capres Prabowo Subianto juga sudah mulai berkampanye. Di pekan kedua, Prabowo mengunjungi dua pondok pesantren di Tasikmalaya. Lalu, di hari ke-8 kampanye, Prabowo menyapa warga Banten sekaligus bagi-bagi baju dan coklat untuk warga. Pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD melanjutkan kampanye ke sejumlah daerah. Ganjar berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, hingga Kalimantan Timur. Sementara Mahfud MD berkampanye di Bekasi dan menghadiri sejumlah agenda dialog bersama cawapres lain. Di tengah aktivitas kampanye muncul tudingan kampanye Ganjar seolah dibuntuti Presiden Joko Widodo. Pasalnya, beberapa tempat kampanye yang didatangi Ganjar tak berselang lama juga dikunjungi oleh Presiden. Pada 20 November lalu, Ganjar berkunjung ke Sorong, Papua Barat Daya. 2 hari berselang, Jokowi pun kunjungan kerja ke Sorong, tepatnya pada 22 November 2023. Pada 30 November 2023, Ganjar berkampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tak lama berselang, Presiden Jokowi juga datang ke NTT pada 4 Desember 2023. Ganjar pun sempat berkunjung ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada 25 November 2023. Keesokan harinya, giliran putra sulung Jokowi yang sekaligus calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Tanah Toraja. Hal ini tentu mengundang tanda tanya, kebetulan atau direncanakan. Namun, Capres Ganjar Pranowo menyebut dirinya tidak merasa kampanyenya dibuntuti Presiden. Oh enggak, Pak Jokowi kan Presiden. Karena Pak Jokowi Presiden, Pak Jokowi bisa kemanapun, ya, untuk kepentingan apapun. Saya selalu menghormati, ya. Ya, tidak apa-apa, ya. Sementara Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah tudingan kunjungan kerja Presiden membuntuti agenda kampanye Ganjar. Saya sampaikan agenda Presiden sudah direncanakan jauh-jauh hari, baik itu dari sisi tempat, waktu, agendanya seperti apa, dan agenda Presiden banyak loh. Sementara itu, tinggal hitungan hari debat pertama Capres dan Cawapres dilaksanakan. Namun, pro kontra ditiadakannya debat khusus Cawapres masih bergulir. Berbeda dengan pemilu 2019, kala itu debat khusus Cawapres diadakan 1 kali dalam 5 kali gelaran debat. Sedangkan pada pemilu 2024 Cawapres menjalani debat tidak sendiri, namun dengan didampingi Capres masing-masing. Sejumlah pihak pun saling tuding siapa yang mengusulkan debat khusus Cawapres dihapus. Pasalnya, penghapusan debat khusus Cawapres dinilai menyalahi aturan pemilu. Pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyebutkan debat paslon dilaksanakan 5 kali, 3 kali untuk Capres dan 2 kali untuk Cawapres. Hal serupa turut tercantum pada bagian ke-8 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 50 Ayat 1.
Fadli Ramdhanil dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menyebut debat cawapres sejatinya tidak bisa dihilangkan karena sudah sesuai dan tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Saya kira debat calon wakil presiden tidak bisa dihilangkan sebab di dalam Undang-Undang Pemilu penjelasan pasal 277 ayat 1 itu eksplisit menyebutkan 5 kali debat calon presiden itu adalah 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Jadi memang ada debat khusus yang diperintahkan oleh undang-undang yang itu diikuti oleh calon wakil presiden. Nah, sebetulnya ini tidak terlalu berat ya untuk diputuskan oleh KPU, apalagi sudah ada rujukan di pemilu 2019 bagaimana format debat itu disusun. Nah, tinggal disesuaikan saja agar tetap konsisten dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan soal bagaimana alur debatnya, soal bagaimana proporsi bertanya dan lain-lain itu diputuskan oleh KPU saja. Tapi yang intinya adalah menghilangkan debat calon wakil presiden itu tidak bisa dilakukan sebab itu perintah Undang-Undang Pemilu. Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam program Rosi di Kompas TV menyebut format debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024 justru sudah sesuai Undang-Undang Pemilu. Keluar dari yang ditentukan itu. Dan kalau kita cek misalkan perbandingannya dengan Pemilu 2019, Cawapres cuma tampil sekali dengan undang-undang yang sama, dan kami mendesain debat Cawapres 2 kali. Karena itu saya terus terang agak kaget ketika muncul media bahwa debat Cawapres ditiadakan. Saya bilang ini informasi dari mana? Padahal di internal KPU dan ketika rapat dengan tim pasangan calon 29 November yang lalu, situasinya ya memang bersepakat. Aturannya begini, debat Capres kesempatannya 3 kali dan debat Cawapres 2 kali. Nggak ada motif, nggak ada pikiran, nggak ada niat untuk menghapus debat Cawapres. Justru kami ingin, katakanlah ya, mengembalikan porsi bahwa memang debat Cawapres itu kesempatannya 2 kali. Selasa 12 Desember 2023, debat akan dilakukan antar capres dengan mengangkat topik antara lain pemerintahan, hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, hingga kerukunan warga. Sementara di 22 Desember 2023, giliran Cawapres yang akan melaksanakan debat dengan topik antara lain ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, hingga infrastruktur dan perkotaan. 7 Januari 2024, Capres kembali akan melaksanakan debat dengan topik pertahanan dan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. 21 Januari 2024, kembali giliran Cawapres yang akan berdebat mengenai topik pembangunan berkelanjutan hingga agraria masyarakat adat. Debat terakhir akan digelar 4 Februari 2024, di mana Capres akan mengangkat topik kesejahteraan sosial hingga SDM dan inklusi. Debat 12 Desember esok akan mengawali 5 kali perhelatan debat antara 3 pasang Capres-Cawapres Pemilu 2024. Siapkah para calon pemimpin bangsa adu gagasan dalam debat? Saudara, buka-bukaan mantan Ketua KPK Agus Raharjo seputar kasus korupsi EKTP berujung wacana interpelasi DPR. Usai jeda di program 60 Menit Spesial Report. Ketika publik bertanya-tanya tentang sebuah peristiwa yang sangat penting seperti yang terjadi dengan Agus Raharjo, bagi saya ya memang DPR harus menggunakan haknya untuk mempertanyakan peristiwa tersebut. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Agoda.
Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fumidel. Fumidel, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan diphenhydramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Masih bersama program 60 Menit Special Report membuka mata mengungkap fenomena. Pengakuan Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo soal perintah Presiden Jokowi hentikan kasus korupsi EKTP Setia Novanto berbuntut panjang. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut opsi hak interpelasi DPR tengah dicermati. Masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah menginginkan karena baru bisa masuk itu dia sudah teriak hentikan, kan saya heran hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus iktp. Pengakuan Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo soal perintah Presiden Jokowi hentikan kasus korupsi EKTP Setia Novanto berbuntut panjang. Pernyataan Agus Raharjo kini jadi diskusi publik. Wacana interpelasi DPR untuk meminta keterangan Presiden Jokowi pun bergulir. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut lembaga yang dipimpinnya menjunjung supremasi hukum. Opsi hak interpelasi juga tengah dicermati. Jadi yang kami kedepankan adalah bagaimana menjalankan supremasi hukum itu secara dengan baik dan benar. Bahwa kemudian nantinya ada wacana atau keinginan dari anggota untuk melakukan itu merupakan hak anggota. Namun kami juga akan mencermati apakah hal itu diperlukan atau tidak. Lalu, apa hak interpelasi DPR?
Hak interpelasi merupakan satu dari 3 hak istimewa DPR yang diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2014 dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemerintah. Lewat hak interpelasi, anggota Dewan dapat meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan penting, strategis, dan berdampak luas bagi negara. Hak interpelasi harus diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Jika disetujui lebih dari setengah anggota yang hadir dalam rapat paripurna, maka presiden atau yang mewakili harus hadir memberikan penjelasan. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menilai sebagai wakil rakyat, DPR semestinya menggunakan hak interpelasi dan harus menjawab pertanyaan publik atas kebenaran peristiwa. DPR mesti menggunakan sensnya publik. Ketika publik bertanya-tanya tentang sebuah peristiwa, apalagi peristiwa yang sangat penting seperti yang terjadi dengan Agus Raharjo, bagi saya ya memang DPR harus menggunakan haknya untuk mempertanyakan peristiwa tersebut. Interpelasi itu kan hak bertanya ya, jadi tidak banyak yang perlu dikhawatirkan secara politik soal hak bertanya. Bahkan kalau DPR tidak menggunakan hak bertanyanya, tentu pertanyaan besarnya seheboh itu informasi yang disampaikan oleh Agus Raharjo, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh DPR. Tentu ada permasalahan serius. Sementara itu, Presiden Jokowi enggan merespons terkait hak interpelasi DPR. Namun, Jokowi membantah pengakuan Agus Raharjo dan mengaku turut mendorong pengusutan kasus korupsi EKTP Setia Novanto. Jokowi pun mempertanyakan motif pengakuan Ketua KPK periode 2015-2019 itu usai Setia Novanto divonis 15 tahun penjara. Nggak mau menanggapi itu saya. Di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat, 15 tahun. Ya, terus untuk apa diramaikan itu? Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Sheryl Tanzil, turut pertanyakan motif pengakuan Agus Raharjo yang muncul di tahun politik, bersamaan majunya Agus sebagai caleg DPD Dapil Jawa Timur. Menurut pakar hukum tata negara Ferry Amsari, dugaan motif politik tak seharusnya jadi fokus publik, melainkan mencari kebenaran atas pengakuan Agus Raharjo. Kalau kita menafikan perspektif politiknya, sepertinya terlalu naif. Tentu ada ruang politiknya dan ada kepentingan politiknya, dan hampir itu bukanlah sentral permasalahan. Titik inti permasalahan adalah benar atau tidak benar apa yang dinyatakan. Itu akan jauh lebih penting. Sebab meskipun itu punya kecenderungan politik tertentu, yang perlu dipastikan adalah kebenaran apakah ada intervensi presiden dalam hal tersebut. Jikapun Pak Agus Raharjo berbohong, maka dia harus merasakan dampak politiknya. Lahir di Magetan, Jawa Timur tahun 1956, Agus Raharjo menamatkan pendidikan S1 jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November, Surabaya, Jawa Timur. Ia melanjutkan studi S2 di Arthur D. Little Management Education Institute Management Amerika Serikat. Kembali ke Indonesia, Agus mengawali karirnya sebagai PNS di Bappenas. Tahun 2006, Agus diangkat menjadi Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Di tahun 2010, Agus Raharjo menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Lalu, setelah melalui seleksi ketat, Agus Raharjo yang bukan berlatar belakang pendidikan formal hukum terpilih menjadi Ketua KPK RI periode 2015-2019.
Selama kepemimpinannya, Agus Raharjo mengusut beberapa kasus mega korupsi, termasuk kasus EKTP Setia Novanto. Kini, Agus Raharjo tercatat sebagai caleg DPD Dapil Jawa Timur 2024-2029. Agus Raharjo turut membongkar kinerja Firly Bahuri, ketua nonaktif KPK yang terjerat kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bahkan, Agus sempat menulis surat terbuka kepada Jokowi menolak menunjukkan Firly sebagai pucuk pimpinan lembaga anti rasuah. Sebetulnya kasus Pak Firly ini bermula dari, kalau saya boleh menyalahkan, ya Pak Jokowi. Karena tone of the top-nya kelihatannya di periode kedua Pak Jokowi itu sangat menurun untuk pemberantasan korupsi. Firly Bahuri kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan oleh Polda Metro Jaya. Ketua KPK nonaktif itu kembali diperiksa Polda Metro Jaya Rabu 6 Desember lalu. Tiba menggunakan masker, Firly bungkam 1000 bahasa. Kendati telah ditetapkan tersangka lebih dari 2 pekan, namun Firly tak kunjung ditahan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut penyidik memiliki alasan subjektif sendiri. Tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subjektif. Namun demikian, sepanjang itu masih dimaknai bisa ditoleransi oleh penyidik, saya kira semuanya tetap berproses. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut mungkin polisi tak khawatir Firly akan lari dan mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti hingga tak perlu ditahan. Mungkin syarat itu sudah, mungkin polisi tidak khawatir Firly lari, tidak khawatir Firly mengulangi perbuatan, tidak khawatir Firly menghilangkan barang bukti karena sudah dikumpulkan semua. Mungkin ya, tapi itu tidak bisa ditanya ke saya, itu urusan polisi. Sebelumnya, pertemuan Kapolri dan Ketua KPK Nawawi Pomolango membahas penanganan korupsi Senin 4 Desember lalu menjadi sorotan. Pasalnya, pertemuan ini berlangsung di tengah pengusutan kasus pemerasan Firly Bahuri. Senada, Ketua KPK dan Kapolri menyatakan kedua instansi membahas sinergitas menegakkan hukum. Namun, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Sitomorang menduga pertemuan kedua pucuk pimpinan institut itu turut membahas kasus Firly Bahuri. Ia berharap KPK dan Polri dapat menghilangkan framing sandra menyandra kasus hukum. Nah, ini mungkin yang kita harus mengantisipasi semua, bagaimana seperti apa di KPK, bagaimana di penegak hukum di KPK dan di kepolisian, sehingga tidak banyak lagi framing-framing yang seolah-olah ada semacam quote and quote sandra menyandra di dua instansi ini, dan ini yang kita harus hilangkan pengertian ini atau penilaian ini atau framing ini, sehingga kemudian penegakan hukum itu memang berada pada kekuatan bukti yang cukup yang dimiliki oleh para penyidik gitu. Sementara itu, pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan suap oleh KPK, Womenkumham Edi Hiarie akhirnya mengundurkan diri. Pihak istana mengonfirmasi telah menerima surat pengunduran Edi Senin 4 Desember 2023. Edi Hiarie mangkir pemeriksaan KPK dengan alasan sakit, Kamis 7 Desember lalu. Di hari yang sama, seorang pihak swasta ditahan untuk kepentingan penyidikan atas kasus dugaan pemberian suap di Kementerian Hukum dan HAM. Edi Hiarie diduga menerima suap 8 miliar rupiah untuk mengurus sengketa perusahaan, penghentian perkara, dan terkait pencalonan Ketua Persatuan Olahraga Tenis. EOSH kemudian menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran fee yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar 4 miliar rupiah. Sementara itu, Menkumham Yasona Lauli menyebut dirinya menunggu keputusan Presiden menentukan pengganti Edi dan mengaku tak merekomendasikan siapapun. Nggak tahu, urusan Presiden itu bukan urusan kita, kita siap perintah aja. Mungkin Bapak mau punya rekomendasi gitu Pak? Enggak. Namun, Edi tak tinggal diam. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Edi melawan balik dengan mengajukan pra-peradilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka. KPK menyatakan punya cukup bukti untuk melawan Edi di pengadilan. Saudara, ratusan pemuda dari 10 negara ASEAN dan Timor Leste jadi representasi perubahan yang terwujud melalui program Waisili.
Usai jeda di 60 menit Special Report. Kita punya 4 program dan kita daftar salah satu programnya itu adalah Food Heroes. Jadi kita rescuing surplus makanan dari hotel, dari bakery yang itu kita lakukan tiap hari sampai hari ini. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Anda kembali menyaksikan program 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, generasi muda adalah masa depan dunia. Lalu, bagaimana generasi muda bisa menjawab tantangan global? Jurnalis Kompas TV Andina Kusumo melaporkan langsung dari Konferensi Pemimpin Muda Asia Tenggara atau YSEALI Summit 2023 di Bali. Kompas TV juga berbincang secara eksklusif dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tentang peranan generasi muda sebagai agen perubahan. Di berbagai belahan dunia, pemuda menjadi tumpuan pergerakan bangsa dari masa ke masa, termasuk di Asia Tenggara.
Seperti yang terwujud dalam program Young Southeast Asian Leaders Initiative atau YSEALI, menyatukan pemuda di kawasan ASEAN untuk berkontribusi dan berdampak dalam perubahan. Lalu bagaimana inisiatif mereka menjawab tantangan global di masa depan? Never too young to lead. Tak pernah terlalu muda untuk memimpin. Inilah ungkapan yang mencerminkan 150 pemuda peserta Young Southeast Asian Leaders Initiative YSEALI Summit 2023 yang digelar di Bali 4 hingga 7 Desember lalu. YSEALI adalah sebuah program yang memfasilitasi para pemuda usia 18 hingga 35 tahun dari negara-negara anggota ASEAN dan Timur Leste guna meningkatkan kemampuan sebagai pemimpin masa depan. Yang kita pengen cari di sini leadernya adalah orang-orang yang melihat ada isu atau permasalahan tertentu dan mereka mau terlibat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Tak hanya sebagai program umum, siapkan 11 panelis untuk debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden Selasa besok. Dan panelis diminta menandatangani fakta integritas untuk tidak membocorkan pertanyaan kepada siapapun. 11 panelis terpilih merupakan sosok yang kompeten di bidangnya, merupakan akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri di tanah air. Tim panelis akan menjalani karantina mulai hari ini hingga hari debat capres putaran pertama berlangsung. KPU meminta panelis debat calon presiden dan calon wakil presiden untuk menandatangani fakta integritas, tidak membocorkan pertanyaan kepada siapapun dan menjaga kerahasiaan pertanyaan. Untuk debat pertama, KPU melibatkan 11 panelis yang merupakan pakar sesuai dengan tema. Mereka adalah akademisi dari perguruan tinggi negeri, mantan komisioner lembaga negara hingga penyandang guru besar. Berikut adalah 11 panelis yang terpilih ditunjuk KPU untuk debat capres putaran pertama. Beberapa di antaranya ada nama Mada Sukmajati, pakar ilmu politik UGM, ada Lita Tiestia, ahli hukum tata negara Undip, ada Agus Riwanto, kemudian juga ada Susi Dwi Haryanti, kemudian ada juga Gun Gun Herianto, Wan Masudi Almakin, dan mantan komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Salah satu panelis debat pertama Capres-Cawapres Ahmad Taufan Damanik mengatakan para panelis mulai malam nanti dikumpulkan di satu lokasi untuk dikarantina sampai debat putaran pertama. KPU akan membuat surat keputusan kepada para panelis dan diminta menandatangani fakta integritas untuk bersikap objektif dan tidak membocorkan soal pada siapapun. Hari nanti malam kami akan dikumpulkan di satu lokasi untuk dikarantina. Dan untuk itu juga diminta menandatangani satu fakta integritas untuk bersikap objektif dan tidak membocorkan soal-soal yang nanti akan kami siapkan. Saya kira pengalaman saya tahun 2019 itu juga kurang lebih sama ya. Kita tentu saja akan menjaga ya integritas kita untuk betul-betul menjaga kerahasiaan soal itu, sehingga soal itu nanti memang hanya akan ditampilkan pada hari H tanggal 12 malam ya, yang akan dibawakan oleh moderator tertentu yang sudah ditunjuk oleh KPU juga, untuk kemudian menanyakan soal-soal yang ada tadi kepada pasangan calon. Tak hanya sebagai program inisiatif kaum muda, YSEALI juga menjadi salah satu program strategis utama pemerintah Amerika Serikat menguatkan kerjasama dengan negara anggota ASEAN dan Timur Leste. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Yohanes Abraham, mengungkap, Asia Tenggara menjadi jantung utama strategi Indo-Pasifik negeri Paman Sam tersebut. Every time I walk away from a YSEALI engagement, I leave incredibly encouraged. And that's not because the problems are small or they're easy. They're not. They're incredibly hard.
But you can see the talent that is arrayed against those problems, and you can have confidence that we will find solutions together. Sejumlah tokoh inspiratif berbagi pengalaman di perayaan 10 tahun Waisili Summit 2023. Salah satunya senator asal negara bagian Hawaii, Amerika Serikat, Christopher Lee. 15 tahun belakangan, Chris Lee mengadvokasi dan menciptakan solusi atas sejumlah masalah, terutama isu lingkungan, yang berkaitan dengan pemberdayaan komunitas lokal dan pengembangan ekonomi. Pada Juni 2023 lalu, Chris Lee sempat berkunjung ke Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara dan terlibat dalam program pertukaran profesional muda Amerika Serikat ke kawasan ASEAN dan Timur Leste. Chris Lee menekankan kekuatan kerjasama antar generasi muda di Asia Tenggara mewujudkan inisiatif-inisiatif kecil dan berdampak untuk lingkungan sekitar. Salah satunya di pulau-pulau kecil seperti Wakatobi yang mirip dengan tanah kelahirannya, yaitu Kepulauan Hawaii. One of the things that I've been trying to do is help share some of the lessons that I've learned over the years for how to succeed, how to engage decision makers, how to catalyze change, and how to collaborate with one another, because the decisions that are being made in this region transcend borders, and the solutions need to as well, and that means having a network of young leaders who can work together. Sejak berdiri tahun 2013 lalu, lebih dari 160.000 pemuda Asia Tenggara turut andil dalam sejumlah program Waisili. Di antaranya program pertukaran ke Amerika Serikat, lokakarya regional di kawasan ASEAN, hingga kompetisi hibah bernama Waisili Seeds for the Future. Salah satu penerima Waisili Seeds for the Future adalah Aksata Pangan yang digagas oleh Siti Suci Larasati atau akrab dipanggil Laras. Aksata Pangan adalah sebuah gerakan inisiatif untuk mengatasi masalah sampah makanan di Kota Medan, Sumatera Utara. Tapi orang-orang nggak ngelihat isu sampah makanan gitu. Jadi kayak kita coba raise, echoing tentang isu sampah makanan, dan begitu banyak proyeknya. Kita punya 4 program dan kita daftar salah satu programnya itu adalah Food Heroes. Jadi kita rescuing surplus makanan dari hotels, dari bakery, yang itu kita lakukan tiap hari sampai hari ini. Dan kita distribusiin ke around 12.000 masyarakat prasejahtera di Kota Medan, dan kita punya community partner. Itu ada hari ini ada 20-an. Jadi kita kerja sama panti, rumah baca yang di pinggir sungai Deli di Medan. Selain Laras, Wiraya Vicaya Pratsetkun atau akrab disapa Min asal negeri Gajah Putih Thailand juga salah satu partisipan Waisili yang menerima dana hibah Waisili Seeds for the Future. Ia dan 2 rekannya dari Singapura dan Malaysia mengembangkan sebuah platform yang mengangkat kisah-kisah pejuang lingkungan inspiratif namun kurang mendapat perhatian dan dukungan. Min yakin strategi berbagi cerita atau storytelling mampu berdampak besar guna membangun kesadaran publik dan menggalang dukungan bagi pahlawan-pahlawan lokal penyelamat lingkungan. Environmental is about the world. We should do this together, and I believe that if we can connect them together, we can empower them together. And like storytelling for me is very impact, because if you are doing something good but you cannot tell the story to anybody, so maybe no one will realize that your work is very amazing and your work is really needs support now. Guna menggali lebih dalam tentang Waisili dan bagaimana Waisili menguatkan hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, serta seberapa besar kesempatan pemimpin muda Indonesia membawa perubahan bersama Waisili, saya berkesempatan mewawancarai Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Diplomasi Publik Amerika Serikat, Elizabeth Allen. Saudara, pembicara utama dalam Young Southeast Asian Leaders Initiative atau Waisili Summit 2023 ini datang langsung dari Amerika Serikat, yaitu Undersecretary for Public Diplomacy and Public Affairs of the United States, Mrs. Elizabeth Allen. Thank you very much for your time with Kompas TV. Thank you for your opportunity and having us in this special interview. So, how are you?
Welcome to Indonesia. Thank you. It is so exciting to be in Indonesia. I have traveled around the world and in the region, and I have never been to Indonesia until this week. So I'm very excited to be here in Bali today to mark the 10 years of our Waisili program, and then I leave for Jakarta tonight and spend a little bit of time in Jakarta. So soon to leave Bali. Yeah, I need to come back. Yeah, you should. So I'm very curious about your first thought and your first impression about Indonesia and Bali in general, and also young people in Indonesia. What is your first impression since you arrived? Sure. Well, first of all, Bali itself is beautiful, and the people have been very welcoming and very friendly the last few days. I was glad to both see some sun and some rain. It's always nice to see the ocean and the beach whenever we can travel. But in terms of our relationship with Indonesia overall, we are in a historic phase of a new bilateral cooperation between the United States and Indonesia. And so to your question about what we're thinking about the next phase, young people are at the very heart of the U.S.-Indonesian bilateral relationship. We know that 2/3 of the population in ASEAN are young people. And so much of how we're thinking about the future is in thinking about how we can empower them, how we can invest in them, how we can turn their ideas into action. And so I'm really energized in this new phase of U.S.-Indonesian relations to really be focusing on what we can do in the areas of education, in the areas of culture. I know that a lot of your viewers know that the United States and Indonesia just upgraded our partnership to a comprehensive strategic partnership. This is the highest level of bilateral relationship we can have, and that happened when President Jokowi visited Washington just a few weeks ago and met with President Biden in the Oval Office. And I think that just signifies that we really are in this new phase of a bilateral cooperative relationship. What can we expecting for as the following up of that you've mentioned earlier about the strategic partnership? So the strategic partnership represents a new phase and a new opportunity for us to deepen our cooperation. We are already allies that are driven by a shared belief in democracy, a shared belief in an innovation-driven economy. And President Biden and President Jokowi have had a number of conversations on exactly that. How do we drive economic growth in both of our countries? How do we drive a region that is free, that is open, that is secure, that is prosperous? And so coming out of discussions about the comprehensive strategic partnership, you'll see increased cooperation on things like economic investment, on things like critical minerals, on things like development, and then particularly also on technology and the shared challenges that are facing all of our people. We'll look forward to working together. I think most exciting to me, given my job, is that a key pillar of our bilateral relationship in this comprehensive strategic partnership is education, and the importance of deepening the educational connective tissue between our countries. We have over 8,500 Indonesian students that study in the United States every year, and we want to increase that. We also know that we have a lot of U.S. students eager to come to study in Indonesia, so we'll be looking for ways to increase those types of exchanges. That's a very interesting opportunities both for Indonesia and also United States. Now, I also learned from your background that you've been involved in education and cultural affairs from your previous role, and you know that Indonesia is rich for its culture and diversity, and also United States known for the land of cultural diversity. So my question is, how do you see the similarities about the culture, about the diversity, and also impact of the young generation? This is a great question because I travel all over the world. So much of my job is showing up places to deepen relationships and to deepen partnerships. And one thing I see, particularly with youth in Indonesia and youth in the United States, including youth in the region as well, is youth are very driven to make change. They're very driven to make progress, to find solutions to challenges. They're driven by feeling a sense of mission and a sense of purpose. And so that is a similarity I see all over the world, which means that we, as the U.S. government, think it's an important part of our policy agenda to find ways to invest in young people, which brings us to why we're here today, to celebrate Waisili. So Waisili also has various programs to offer for hundreds of the fellows from Southeast Asia. And also, what are the future opportunities if being selected for this program? What one young individual can make a positive change if they are selected in the future?
Well, we're very excited to have grown the Waisili program over the last 10 years, and we're very pleased to have announced last year that we're going to double the Waisili program in terms of its fellowships. So starting in the year 2025, we will be able to bring double the amount of ASEAN young people or ASEAN professionals to the United States, totaling 900 fellows per year that will be able to study in the United States. And we have over 6,000 ASEAN young leaders who have gone through the Waisili program so far. But beyond those 6,000, what we're so excited about is an area of growth to bring people into the Waisili network virtually. We have over 155,000 people across the ASEAN region who are part of the Waisili network. That means that beyond just the exchange programs and the in-person programs, we are looking for ways to broaden the access to this network, the power of this network, to people across the region, whether it's virtually or in person. If we look back for the past 10 years, because Waisili initially launched in 2013, so how do you see that Waisili have strengthened the bilateral relation between Indonesia and the United States so far? This is a great question because we talk often about bilateral relationships between countries, and what we have to remember is that countries are made up of its people. I very strongly believe that the future isn't just going to be shaped by government action, it's going to be shaped by the people in each country driving change and driving action. So the relationship between the people of our two countries is really at the heart of our bilateral relationship. And as we've seen the United States and Indonesia deepen cooperation, for example, on things like climate change, on things like sustainable development, on things like infrastructure and economy, people are at the heart of all of that. And in many cases, it's leaders who've gone through the Waisili program that are continuing to make change in all of their own industries that make up the portfolio of bilateral issues. Tak hanya inisiatif kaum muda, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat juga berbincang mengenai kondisi Palestina dan persamaan pemilu di Amerika Serikat dan Indonesia. Usai jeda di 60 menit Special Report. President Jokowi and President Biden agreed on the critical importance of protecting civilian lives. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah.
kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Tak hanya berbincang mengenai peranan generasi muda, jurnalis Kompas TV Andina Kusumo dan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat juga berbincang tentang pentingnya menyelamatkan generasi muda Palestina dan tantangan pemilih pemula pada pemilu 2024 nanti yang dijalankan oleh Indonesia dan Amerika Serikat. Saudara, wawancara ini sekaligus menutup perjumpaan kita di 60 menit Special Report kali ini. Jangan lupa, pemilu kita laksanakan di 14 Februari 2024. Dan pastikan ikuti terus perkembangannya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fredianto pamit. Sampai jumpa. Recently, President Joe Biden and President Jokowi met recently in the United States, and one of the key points that they talk about is how to cease fire in Gaza and how to bring peace in Gaza and stop the conflict. So my question is, how do you respond to that discussion between President Joe Biden and also President Jokowi for the ceasefire and peace in Gaza? Yes, so we know that this came up in the Oval Office between our presidents, and they agreed on many things. President Jokowi and President Biden agreed on the critical importance of protecting civilian lives. And as Israel moves through its operational campaign, we have made very clear that they need to take steps to protect civilian lives. So we agree on that. We also very much agree on the need to get humanitarian assistance into Gaza. And over the last 2 weeks, we've seen humanitarian pauses that have allowed for increased humanitarian assistance to get into Gaza. And we will continue to push for that. And we will continue to provide that humanitarian assistance. And finally, importantly, our two presidents agreed on the critical importance not to let this conflict spread any wider and to prevent it from becoming a regional conflict. So Indonesia and the United States are in discussions about how to make sure that the conflict doesn't widen, how to get humanitarian assistance into the region, how to get hostages out of the region, and how to protect civilian lives. And looking forward for that plan to be implemented. And also, maybe this is the last two questions I want to ask you. You know that Indonesia next year, in February 2024, we will hold the general election, including presidential election, and more than 56% or maybe 57% of the voters is the young voters from millennial and Gen Z. And also I learned that United States also will hold the election in November 2024. And also there are a large number of the young voters. So my question is, how do the young voters in these countries that will hold the general election will make the impacts in the future? This is a great question, because the United States and Indonesia, as you've noted, both have elections in 2024, as do several countries around the world. 2024 will see general elections in many countries across the world that will decide their government leadership, that will ultimately shape their future. And so what I would say to young people is use your voice, use your vote. It's really important, as you and I have discussed here today, given how many young people are a share of the population, that they vote for who they believe should be in power, because governments are meant to serve
all of the people in their countries, not just some of the people in their countries. And if youth and our young leaders are looking to work collaboratively with their government leaders, with their governments, then they should have an active part in shaping who those leaders are. And then hopefully we will see leaders of governments of both of our countries work with young leaders going forward on these common solutions to challenges. And this is last but not least, what is your expectation? What are you looking forward in the next visit to Indonesia? Oh, the next visit to Indonesia. Well, I would love to come back. Yeah. So I'm going to Jakarta after I talk to you in Bali here today. And then I'd like to come back. I'd like to get to different parts of the country. I think, as I mentioned before, part of my travel is coming and not just sharing how the United States is thinking about our partnership, but also to listen. And so I would love to come back and continue to talk to young people who are making change in this world. I'd love to continue to come back to a lot of our cultural leaders. It's important to think about leaders in the areas of art and music and food and sports, because those are the things that ultimately bring a lot of the people in our countries together. And so one of the things I'm doing on this trip, and I will look forward to doing in the future, is talking to leaders throughout our cultural sectors about how they can also advance progress. Okay, thank you very much for your time and also your inspiration and also your thought to share to Kompas TV. Thank you very much. Enjoy your visit to Indonesia. Thank you very much. Thank you for having me. It's a pleasure. Thank you. Di tangan pemuda terletak masa depan bangsa. Inisiatif sekecil apapun dapat mengguncang dunia dengan dedikasi dan kolaborasi sebagai kuncinya, termasuk pemuda Indonesia, generasi emas dari bonus demografi yang akan berjaya tahun 2045. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung.